WhatsApp semuanya, WhatsApp, 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 WhatsApp. Baik, kembali lagi bersama saya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Bagaimana internet itu ada, bagaimana internet itu berkembang. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sulaiman Amrus Jailani dengan NIM 22051204123. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Lanjut. Nah, opo kui internet? Apa itu internet? Internet ini adalah singkatan daripada interconnection networking, sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite atau TCP, atau bisa juga disebut dengan IP, untuk melayani IP pengguna seluruh dunia. Awal mulanya pada tahun 1960, awal berkembangnya internet. Nah, di sini ada yang bernama Paul Barun, atau yang memiliki julukan dengan nama The Father of Internet, yakni bapak daripada internet. Wah, buka ngeri. Mengembang, yakni Paul Barun itu mengembangkan suite internet yang berguna untuk perkembangan internet. Internet awalnya sebuah jaringan yang ada pada komputer, yang sebenarnya hasil dari ide pemikiran yang dianalisa beberapa orang yang berada di Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Nah, pada saat itu ARPANET didirikan. Apa sih ARPANET itu? ARPANET ya, ini Advanced Research Project Agency Network. Nah, lihat ini ada fotonya Bapak Paul Baun, the father of internet. Lanjut. Nah, ARPANET atau kepanjangannya ini Advanced Research Project Agency Networking adalah jaringan sambungan paket jangkauan luas pertama dengan kontrol terdistribusi dan jaringan pertama yang menerapkan paket protokol atau TCP, atau bisa juga disebut dengan IP. Nah, kedua teknologi tersebut menjadi fondasi teknis dari internet. Saat itu ARPANET hanya digunakan untuk kepentingan militer saja dan untuk mendemonstrasikan hardware dan software berbasis unit. Tujuannya untuk memberi jangkauan yang lebih luas dan mudah untuk berkomunikasi dengan jaringan telepon. Pada tahun 1984, ARPANET mulai menghubungkan jaringan di 4 universitas saja dahulu, yakni di Stanford University, di University of California, University Santa Barbara, dan juga di University of Utah. Nah, di sini ada tahap-tahap perkembangan bagaimana internet itu berkembang. Dimulai dari tahun 1969. Setelah 3 tahun ARPANET berkembang pesat, ARPANET mulai mengalami kesulitan dalam memanajemennya. Akhirnya ARPANET itu membagi dua, yakni yang pertama ada ARPANET yang juga ada MILNET. Nah, yang ARPANET ini lebih fokus kepada menangani yang non militer, dan MILNET itu fokusnya kepada menangani yang bagian militer. Lanjut kepada tahun 1980, personal komputer atau bisa disebut dengan PC telah menjadi kebutuhan hidup saat itu. Pada tahun 1980 juga internet mulai dipakai secara luas untuk mengirim email dan file transfer protokol. Lanjut kepada dua tahun setelah itu, yakni tahun 1982, ini protokol standar atau TCP atau bisa disebut dengan IP mulai dipublikasikan pada tahun ini. Lanjut setelah itu pada 4 tahun setelah itu, yakni 1986, National Science Foundation Networking atau NSF-NET didirikan dan mulai menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset Amerika. Beberapa jaringan internasional mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSF-NET atau kepanjangannya yakni tadi National Science Foundation Networking, begitu. Lanjut pada tahun 1990-an, ARPANET mulai dibubarkan, tetapi internet masih terus berkembang hingga saat ini. Hingga saat itu 1990. Lanjut pada 1990 juga, awal informasi diciptakan hanya berbasis teks. Pada akhirnya di tahun 1990, layanan berbasis tampilan www atau kepanjangan World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Lanjut 3 tahun setelah itu, yakni 1990, InterNIC didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. 1 tahun setelah itu, yakni pada tahun 1994, internet mulai dapat digunakan di Indonesia. Nah, begitu. Sekarang kita pindah kepada sejarah bagaimana perkembangan internet di Indonesia.
dimulai pada tahun 90-an. Saat itu di Indonesia masih dikenal dengan paguyuban network. Pengembangannya terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Nah, di sini ada nama-nama legendaris, nama-nama sejarah di Indonesia, yakni pada tahun 1992 sampai 1994. Nah, di sini ada nama-nama yang eh, sangat legendaris lah, sangat eh, sangat legendaris pokoknya, ya legendaris pokoknya ya. Nah, ini ada beberapa nama, ada 9 nama. Di sini juga ada foto-fotonya. Ini enggak saya cantumkan semua. Di sini mungkin ada dua yang belum ada wajahnya, yakni Ono, W Purbo dan Putu. Nah, yang lain itu ada fotonya semua. Seperti yang pertama ada, kalian bisa baca sendirilah. RMS Ibrahim, Robi Subiakto. Baca-baca dulu. Saya tunggu kalian membaca. Sudah? Lanjut. Hmm, awalnya Robi Subiakto itu menjadi koordinator IP pertama dari AMPR.net yang dikenal dengan domain ampr.org dan IP-nya IP 44.132 sejak tahun 2000 yang dikoordinir oleh Ono W Purbo. Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seorang menjadi anggota orari dan dikoordinasi melalui mailing list orari. Tahun 1986 sampai 1987 merupakan awal perkembangan jaringan radio di Indonesia. Robi Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir bulletin board system atau singkatannya yaitu BBS, yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan server BBS amatir radio seluruh dunia agar email berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada Ipteknet, merupakan internet pertama yang ada di Indonesia, berdiri dan mulai dioperasikan pada tahun 1994. Nah, di tahun yang sama muncul juga PT Indo Internet atau bisa disebut dengan Indonet yang dikomandoi oleh paruh waktu yakni Sanjaya. Indonet merupakan penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Saat itu mereka belum paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit penggunanya untuk dapat terhubung ke internet. Saat itu memakai dial-up oleh Indonet dan akhirnya semakin berkembang. Saya juga hanya mendapat informasi sedikit dan juga ini juga terburu saya, jadi kita sudahkan saja. Jadi itulah sejarahnya. Untuk sejarah selanjutnya kalian bisa mencari lagi di YouTube ataupun di dokumentasi-dokumentasi yang sudah ada, ataupun juga bisa di ChatGPT. Nah, itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.